Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Pripun kabarnya panjenenganipun? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, husnul khatimah, masuk surga bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita Islam itu utas. Kalau bahasa Italianya numero uno. Islam itu satu, betul? Oke. Saya pergi ke pasar beli ikan. Bukan pantun. Waktu kuliah dulu saya pergi ke pasar beli ikan. Sampai di pasar terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu saya pun pergi ke masjid, ke tempat wudhu. Hidupkan keran, wajah, tangan, pas kepala, saya ambil air, saya usap kepala. Datang tukang sayur. La yasih, untuk kamu nggak sah. Karena Maroko itu mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu kalau usap kepala, ya terkotak. Mazhab Maliki kalau usap kepala, tangannya dibasahi dari depan ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga. Sedangkan saya duduk, air ubur-ubur, air lagi untuk telinga. Lalu dia bilang, orang banyak la yasih untuk kamu basah. Apakah Ustaz melawan? Saya tak paham. Ya orang wani. Saya diam aja. Waktu itu harga diri saya pecah-pecah. Cuman yang agak membahagiakan, mungkin dia nangkap saya marah. Karena wajahnya kan dia di Korea. Soalnya saya pernah masuk ke masjid Maroko di Casablanca aja, dan masjid Hasan Sani, masjid terbesar di Afrika. Pas mau masuk, ditahan sama polisi. Stop, nggak boleh masuk. Saya tanya, dia tanya, antar muslim? Apa muslim? Your name? Saya juga Abdul Somad. Berarti dia anggap saya bully. Nggak tahu bully dari mana. Nah, ketika tukang sayur ini marah mengatakan wudhu saya nggak sah, tiba-tiba datang seorang pemuda yang kelihatannya intelektual. Mungkin dia mahasiswa, mungkin dia dosen, saya nggak tanya. Dia ngasih tahu, ada Indonesia, ini anak Indonesia, alat madhabil Imam Syafi'i. Orang Indonesia itu mazhabnya Jumadi. Mazhabnya mana? Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kalau wudhu airnya memang dua kali, satu untuk air kepala rambut, satu untuk telinga. Dan untuk kepala cukup bagian ubun-ubun atau 3 helai saja pun sudah bisa. Akhirnya pedagang sayur, pedagang ikan itu diam. Pertanyaan, Islam itu berapa? Islam yang pertama, usap kepalanya dikit aja sah. Yang kedua, usap kepalanya mesti basah semua dan nyambung ke telinga. Sekarang saya tanya lagi, Islam itu berapa? Memang yang paling selamat diam.
Makanya sekarang banyak orang diam supaya sah. Islam itu satu. Terus kok bisa cara wudhunya beda? Allahnya satu, Nabi Muhammadnya satu. Nabinya memang satu, tapi hadis tentang musab kepala ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, Nabi membasahi tangannya, usap sorbannya, kena sedikit pun. Hadis yang kedua, Nabi membasahi tangannya, musab kepalanya dari celah sorbannya, kena seperempat kepalanya. Itulah mazhab Hanafi, mazhab paling kuat. Dari mana dasar seperempat kepala? Karena telapak tangan ini seperempat kepala, siji, loro, telu. Dari mana mazhab Maliki? Mazhab Maliki pakai hadis juga. Nabi membasahi kedua telapak tangannya, Nabi membuka sorbannya, Nabi usap dari depan sampai ke belakang, maju lagi ke depan, nyambung ke telinga. Maka kalau kita mau bersatu itu ngaji. Ngajinya di mana? Di masjid yang semua mazhab dipelajari. Sekarang di masjid Ramadan yang istiqomah Ramadan walaupun sudah masuk Zulqa'dah. Dan nanti akan ada lagi satu masjid yang menjelaskan semua mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Namanya Masjid Nabawi. Insya Allah. Karena semua dianggap sebagai kawan. Itu siapa? Kawan, sahabat saya, sedulur, sederek, sedoyo, muga-muga kabeh berguna. Itu nama saya hafalnya itu. Nah, jadi kalau sudah dijelaskan begitu, jamaah nggak usah ngapal hadisnya, nggak usah ngapal dalilnya. Jamaah dikasih penjelasan sudah bilang, oh, tuh. Kenapa Muhammadiyah itu kalau wudhu usap kepalanya dari depan sampai ke belakang nyambung ke telinga? Ada hadisnya. Kenapa Nahdlatul Ulama, Madinatul Anwar, Al-Jamiyatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu kalau wudhu sedikit saja, lain kepala dengan air telinga? Ada sudah penjelasannya. Oh, cukup. Gak usah ngaji panjang-panjang. Karena kita semua sibuk dengan profesinya masing-masing. Yang di Fakultas Kedokteran, silakan baca di buku-buku Fakultas Kedokteran. Sibukkan diri dengan spesialis objek. Spesialis objek itu bukan spesialis jin, spesialis kandungan. Ada namanya spesialis ortopedi, tulang. Ada lagi macam-macam. Bapak polisi silakan jaga, TNI kedaulatan negara. Masalah ngaji serahkan pada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Cukup. Karena kita ini lebih percaya sama pilot daripada ulama. Mana buktinya masyarakat kita lebih percaya sama pilot sama ulama? Buktinya waktu masuk pesawat dikasih tahu tempat duduk, dan nggak pernah tuh ngetuk pintu pilot nanya remnya mana. Ini minyaknya murni apa campur? Kenapa sama pilot percaya? Tapi kalau sama ulama, saya mesti ngaji lagi, saya mesti paham, saya mesti begini. Padahal ulama itu sudah ngaji di pondok 7 tahun, S1, S2, S3, SLM, SNL, S1. Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau nggak tahu nanya ulama. Saya sholat di masjid dekat penginapan saya waktu kuliah. Allahu Akbar. Kanan kiri, memang saya nggak lihat, tapi kan kelihatan. Tangannya lepas semua. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sound systemnya mantap. Tiba-tiba imam ini langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya kalau baca Fatihah Maliki Yaumiddin, mimnya panjang. Dia enggak Maliki Yaumiddin. Setelah selesai sholat dikasih tahu sama senior, mana itu tadi mazhab Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah, bismillahnya enggak ada sama sekali. Kalau itu sama dengan Saudi, Pak Ustaz. Saudi Arabia ada bismillah. Tiga cara. Syafi'i jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi dan Hambali di Saudi Arabia sir. Maliki gak ada sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemarin ada jamaah yang tanya saya, Pak, ya, tadi saya sholat Idul Fitri, Rasul, imamnya itu langsung baca ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabbih isma rabbikal a'la. Enggak baca-baca, enggak. Ini masalah apa Pak Ustaz? Imam grogi. Ulang sholatnya. La sholata. Saya duduk dengan mereka ini kok jadi lucu ya. La sholat enggak sah sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa yang enggak baca Al-Fatihah. Memang ada perbedaan yang kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya pulang dari Maroko tahun 2008, ngisi pengajian di Masjid Akramun Nas dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012. 4 tahun ngajar hadis setiap Sabtu subuh. Tapi setiap disuruh maju jadi imam, saya nggak pernah mau. Sama-sama maju. Kenapa Ustaz nggak mau? Karena masjid itu didirikan Muhammadiyah. Kalau saya maju ke depan, saya baca Bismillah, jangan. Kalau saya maju ke depan, nanti sami Allahu liman hamidah, saya baca kunut. Gak masalah bagi yang tahu, tapi saya nggak ingin gara-gara saya jadi imam, makmumnya nggak ngerti di belakang 2 dosanya. Pertama, dosa nggak tahu, yang kedua, dosa ngejek riba saya. Emang minta maaf saya tidak? Sudah itu guys. Maka yang paling selamat adalah biarkanlah imam tetap yang maju ke depan. Dan sampai hari ini hubungan kami baik, sahabat-sahabat saya baik. Rektor Universitas Muhammadiyah ngirim saya WA. Ya Bang, boleh dipajang foto kau di depan untuk penerimaan mahasiswa. Saya bilang nggak apa-apa, tapi nanti kalau macet di depan semua lihat foto saya gimana? Diusahakan bapak-bapak polisi. Pas penerimaan mahasiswa baru kemarin kami buat penerimaan mahasiswa, daftar segera, ingat kuota terbatas. Ijtima, pertemuan 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Riau. Ijtima jamaah takbir 20.000 orang. Saya pun hadir. Tiba-tiba datang 1 orang di sini saya. Ustaz Somad, ya, sebetulnya aliran Ustaz ini apa? Kenapa kamu nanya? Ini kan takbir, Ustaz kok ada di sini? Tapi dia lihat di NU Ustaz Sekretaris LPM, Lembaga Bahsul Masail Provinsi Riau Nahdlatul Ulama. Di Muhammadiyah Ustaz penasehat Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah.
Sunnah kamu nanya untuk apa? Saya intel untuk laporan. Gini ya, saya jelaskan. Saya jelaskan. Jamaah tabligh, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah, Al-Jamiyatul Wasliyah, itu semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Ahlul Bid'ah wal Dhalalah. Ketika Syiah datang mau ngajak Buya Hamka untuk bergabung mendirikan negara wilayatul faqih, Buya Hamka menulis tulisannya, saya copy, saya masukkan ke buku 37 masalah populer. Apa kata Buya Hamka? Kami nggak perlu ikut Syiah karena kami di Asia Tenggara adalah berakidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Buya Hamka sendiri yang ngomong. Dan kita mayoritasnya bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab yang kedua, Maliki nomor 1, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Imam Hambali itu subuhnya enggak pakai kunut. Jadi kalau ada imam yang subuh enggak pakai kunut, itu mazhab Hambali. Saudi Arabia, Makkah, Madinah, mazhab Hambali. Imam Syafi'i subuh pakai kunut. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Hadait, tawallait, afait. Gak ada hubungan dengan lafaz. Dia 3 kali sebut ya. Paham sendiri kan? Untuk masjid awam. Sampai mana tadi nampai? Datang seorang pengikut mazhab Hambali yang subuhnya nggak pakai kunut, menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saya ikut dengan kamu. Bagus, ikut ulama pewaris para nabi. Saya subuh gak pakai kunut. Ya, itu memang mazhab saya. Bagaimana kalau saya sholat di masjid yang imamnya itu mazhab Syafi'i dan dia subuhnya pakai kunut? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau imammu berkunut, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Kenapa? Karena Nabi berkata, ju'ilal imamu liyutamma bih, imam diangkat untuk diikuti. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Dia ngomong Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kayak kalau ada orang sekarang, imamnya baca kunut, Allahumma hdina fiman hadait, orang elu. Ini datang orang menemui ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, saya bermazhab Hambali. Ya, bagaimana nanti kalau saya pulang ke Indonesia, di kampung saya imamnya mazhab Syafi'i? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ikuti saja imammu. Kenapa? Karena berbeda dengan imam itu syarrun, jelek. Imamnya berkunut, ikut. Imamnya enggak berkunut, ikut. Makanya saya jarang-jarang mau jadi imam. Paling enak jadi imam. Jadi imam itu risikonya besar. Apalagi imam sholat istisqa. Pas enggak turun hujan, yang salah imam. Pas hujannya turun, katanya gara-gara manu. Makanya saya nggak pernah sama sekali mau ikut sholat istisqa. Diminta waktu Allah diberasa, diminta, saya nggak mau. Kenapa? Karena yang bakar bukan ikut sholat. Kita lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira
disatukan oleh partai? Kelihatannya bukan orang partai. Apakah disatukan oleh bisnis? Kelihatannya juga bukan. Yang menyatukan mereka ini adalah jin. Ustaz tahu dari mana? Saya nampak aja. Enggak, kalau mereka yang dicintai. Datang orang yang berkulit hitam, legam, budak, miskin, apa saya memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa sampai memeluk saya? Saya tak yakin di akhirat nanti bisa ketemu kamu ya Rasulullah. Saya orang miskin, budak, maka saya kulit hitam, derajat saya rendah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cerita masalah amal kita jauh. Cerita masalah ridho, qanaah, zikir, qalbu, khusyuk jauh. Tapi insya Allah kita ini bisa bersama dengan Nabi karena cinta. Cinta itu datangnya dari mana? Dari FB turun komen. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Jadi cinta itu datang dari kekecewaan. Semakin tinggi kekecewaan, semakin dalam cinta. Makanya orang-orang yang pernah kecewa itu syairnya itu menyentuh hati. Siapa contohnya? Saya pun karena dikecewakan saya. Bagaimana dalamnya cinta Qais ketika ditinggalkan oleh pelayan. Maka adik-adik itu cinta. Ketika kalian kecewa, itu kata-kata kalian indah. Ya bapak, kalau ada anak muda yang bawaannya mau bersyair aja, yakin aku coba hatinya hancur. Nah, saya ini kan orangnya suka mengamati orang. Ngapain ini Ustaz? Lukman buat masjid ramah anak, disediakan main-main untuk anak, anak-anak bisa dibawa oleh bapak ibunya, ada sok khusus untuk anak. Tapi seumur-umur jalan dengan Ustaz Lukman, gak pernah sekali pun saya nanya, Ustaz Lukman, ngapain Ustaz Lukman buat masjid ramah anak? Kenapa Ustaz gak nanya? Saya jaga harga diri saya. Ternyata hari ini beliau bukakan di masjid Ramadan. Kenapa beliau buat masjid ramah anak? Rupanya beliau pernah diusir imam masjid karena bawa. Tolong nanti buat persatuan yang pernah diusir imam masjid. Selama masjid itu masih ada suara anak, selama masjid masih ada anak lari-lari, yakinlah masjid Ramadan ini masih ada lagi yang sholat di sini tahun 2055. Waktu tahun 2055 nanti ada acara lagi ngaji di sini awal, itu akan jadi ketua panitia. Ketua panitia sekretaris. Ada di bawah anak mereka yang tahun 2035, 45, 55, 30 tahun. Waktu itu bapak-bapak meninggal. Saya masih hidup. Saya tahu mereka cuma juga. Kalau saya prinsipnya Ustaz Salim, Habib Muhammad, Anis bin Syihab, Ustaz Lukman, kalau aku mati, kalian jangan datang beliau. Kenapa? Karena tangan itu tidak bisa menghapus air mata. Dan kalau dilihat dari tahun lahir di antara empat ini, saya. Makanya kalau dilihat memang saya lebih dulu. Maksudnya lebih dulu mengirim jenazah.
mereka itu selalu saya. Wah, apalagi pas hari ini disebut lagi diulang-ulang 48. Apa salahnya cukup didoakan saja kalau sebutkan. Memang kadang kejujuran itu menyakit. Ya kalau doa berpikirkan juga perasaan saya. Tetapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja melahirkan anak, meregang nyawa, robek kulitnya. Sakit apa enggak sakit? Saya merasakan. Tapi begitu bidan membawa anak dipeluk oleh si ibu, ibunya senyum atau marah? Senyum. Kenapa si ibu senyum? Katanya sakit. Jawabannya cintalah yang membuat si ibu tidak merasakan sakitnya meregangnya. Pas suaminya datang lalu dia marah. Dia. Suaminya juga dengan senyum menjawab, itu kan terjadi karena kamu cinta saya. Coba kalau kamu marah kan gak jadi. Begitulah cinta. Kalau kita ingin ada karena cinta, kenapa kita mesti kelahi karena marah? Sosu. Maka yang punya usaha baju kaos sablon tulis, kalau kita ada karena cinta, kenapa kita mesti binasa karena marah? Tapi kalau baju-baju yang begini jangan dipakai sholat. Kalaupun mau pakai baju yang ada tulisannya, yang tulisannya di depan. Nah, ini baju limited. Anda mau ada di bawah. Environment, nama hijrah dan cerdas. Jangan lupa water habis. Setelah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyatukan kita ini adalah cinta. Al-Muntaqim, Maha membalas. Al-Aziz, Maha perkasa. Al-Jabbar, Maha memaksa. Tapi ketika kita baca Quran, adakah di Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim mutakabbir? Yang ada adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan pezina, pemabuk, pembunuh, pelaku narkoba, tiba-tiba tobat baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang membalas. Banyak tobat. Tapi begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa Jawanya, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Ternyata kalau habis makan soto itu bawaannya bahasa Inggris. Allah Subhanahu wa taala ingin melihatkan dirinya yang pemaaf. Di bulan Ramadan, apa yang selalu kita minta? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku berjumpa dengan Ramadan, apa doa yang aku minta? Kata Sayyidatina Aisyah, seandainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, engkau Maha Pemaaf. Ilahi ilasulil firdausi a'la. Aku tidak layak masuk surga jannah. Wala aqwa ala naril jahim. Kalau kau tidak layak masuk surga, bagi masuk neraka. Aku layak masuk. Begitulah bahasa basinya. Masuk surga, aku layak. Masuk neraka, aku layak. Terus sampai belum mulai. Memang ada tempat ketiga di sana. Tempat di sana kan cuma dua. Masukkan aku ke surga ya Allah. Emperannya mudah. Begitulah yang merayu Allah Subhanahu wa taala. Zunubi mislu adadir rimari. Musuh banyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan.
Tapi aku yakin ampunan lebih besar dari segala yang ada di alam semesta. Mudah-mudahan kita diampunkan Allah. La yudkhilul jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, kamu masuk surga bukan karena sholatmu, kamu masuk surga bukan karena hajimu, kamu masuk surga bukan karena puasamu, kamu masuk surga bukan karena sedekahmu. Lalu masuk surga kenapa? Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi. Masuk surga karena cinta Allah. Tapi tolong video ini jangan dipotong. Ini nanti yang gak sholat pasti tanya, besok pagi anak-anak muda di malam ditanya, gak sholat? Kita masuk surga bukan karena sholat. Pagi. Jadi bangun masjid nawal. Kita masuk surga bukan karena sedekah kita. Kita masuk surga karena cinta Allah. Sholat, sedekah, bangun masjid, buat acara, ini semua untuk meraih cinta Allah. Kalau sudah dapat cintanya, semua dapat. Jangan beribadah minta surga, karena kalau minta surga cuma dapat surga. Tapi beribadahlah minta cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka semua akan Dia berikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cinta Allah. Cinta dalam bahasa Arabnya adalah rahmah, kasih dan sayang. Rahman yang dapat, rahim yang dapat, rahman semua dapat. Pecandu narkoba dapat rahman. Kalau pecandu narkoba nggak dapat rahman, gimana dia mau ngisap sabu-sabu? Pezina, perampok, penjudi dapat rahman. Kalaulah penjahat itu, pencuri gak dapat rahman, pas curi langsung tangannya kudus. Penriba langsung lidahnya kudus. Yang intip langsung matanya kudus. Yang zina langsung. Allah masih rahman. Tapi kita bukan cuma mau dapat rahman, kita mau dapat rahim. Makanya ampunan selalu disandingkan dengan rahim. Ghafurur Rahim, tidak Ghafurur Rahman, karena ampunan Allah diperoleh oleh semua orang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah SWT. Ustaz Somad sampai jam 10.15, tahu-tahu sudah jam 10.25. Ini pantasan dari mata Habib Muhammad Ali sudah di sini. Itu namanya tatapan cinta dan kasih sayang. Dan beliau memikirkan jamaah yang satu lagi masih di Malang, dan nanti ada 2 titik lagi di Surabaya, dan besok ada 2 titik lagi di Surabaya. Mereka mengkhusus jadwal ini juga dengan penuh cinta dan kasih sayang. Satu hari sampai 4 titik itu adalah titik-titik cinta dan kematian. Saya lihat dari raut wajah, dari senyuman, dari lepas dari tatapan mata, ini semua orang-orang yang penuh dengan rasa sayang. Seandainya ada sedikit kebencian dalam hati jamaah, tak mungkin senyumnya bisa merekam. Pasti senyum. Kalau dilihat dari senyumnya ini kelihatannya kamu takut. Kalau dilihat dari senyumnya ini bahagia. Kalau dilihat dari senyumnya ini gak ada yang takut istri. Saya tadi ngomong gini kan ada istri. Rupanya perempuan di bawah. Hai istri. Bapak, ibu, anak, suami, istri, semuanya dalam kasih sayang Allah. Suaminya yang istri, istrinya yang suami, suami istrinya yang anak, yang tetangga, ngajak ke masjid, ngajak ibadah, bukan karena benci, semua karena sayang, karena Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Madiun Allah diteles, matur nuwun Allah sing tales. Itu yang ngajari pantun itu Habib Muhammad. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kegelapan. Akhirnya saya tutup dengan pantun yang asli punya saya. Nangkap puyuh di Bukit Selasa. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama kita lihat seperti itu Ustaz Zaman 2550 meter 2550 kilometer jadi beloknya sampai suara insya Allah. Kita ucapkan terima kasih untuk Ustaz Roman, Ustaz Salim, Ustaz Abdul Somad dan cita-cita kita bersama